Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam PA Anak. Hari ini temanya adalah perbuatan baik dan sabat. Wah, apalagi yang akan dibagikan hari ini ya? Kita sudah siap kan mendengarkan firman Tuhan? Nah anak-anak, sebelumnya mari kita melatih sebuah pujian. Pujian ini berjudul I will serve thee. Apa itu artinya? Wah, ya benar, artinya aku akan melayani engkau. Engkaunya siapa? Engkaunya adalah Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian ini, baitnya hanya satu, kita akan menyanyikannya satu kali. I will serve thee because I love thee. You have given life to me. I was nothing before you found me. You have given life to me. Heartaches, broken pieces, ruined lives are why you died on Calvary. Your touch was what I longed for. You have given life to me. Ya anak-anak, lagu ini mengatakan, aku akan melayani Tuhan karena aku mencintai Tuhan. Tuhan sudah memberikan hidup kepada kita. Dan sebelumnya kita itu bukan apa-apa sampai Tuhan memberikan kita hidup. Kenapa sih Tuhan datang? Heartaches, hati yang hancur, hati yang remuk. Tuhan datang untuk memperbaiki hidup kita. Makanya Tuhan mati di Kalvari. Kasih Allah adalah apa yang kita rindukan. Hati kita rindu untuk disentuh oleh kasih Allah. Anak-anak, pujian indah bukan? Ya, nanti kita akan menyanyikannya bersama-sama. Saat ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk memulai PA. Anak-anak duduk yang baik ya. Mari kita mengambil waktu teduh, kita menghadap Tuhan, kita memohon pimpinan Tuhan. Bapa kami yang di surga, betapa beruntungnya kami karena kami dikasihi Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Kami mau melayani Tuhan. Kami mau dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Tuhan, kiranya Tuhan berbelas kasihan pada PA hari ini, berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Tolong kami untuk bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, agar kami dapat dengan benar mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, dulu sebelum kita mengenal Tuhan, kita terbelenggu dalam dosa. Kita hidup dan kita tidak tahu bahwa sebenarnya kita itu mati. Tetapi ketika kita sudah mendapatkan kebenaran firman Tuhan, kita menjadi tahu bahwa kita ini berdosa. Apa yang harus kita perbuat? Ya, Tuhan membayar dosa kita sehingga kita tidak binasa. Dan kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah mati menggantikan kita. Maka kita memperoleh hidup yang baru. Anak-anak, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita mengatakan kepada Tuhan bahwa kita mau melayani Tuhan karena Tuhan sudah memberikan hidup kepada kita. Kita menyanyikan pujian I will serve thee 2 kali.
I will serve thee because I love thee. You have given life to me. I was nothing until you found me. You have given life to me. Heartaches, broken pieces, ruined lives are why you died on Calvary. Your love was what I longed for. You have given life to me. I will serve thee because I love thee. You have given life to me. I was nothing until you found me. You have given life to me. Heartaches, broken pieces, ruined lives are why you died on Calvary. Your love was what I longed for. You have given life to me. Ya anak-anak, pujian yang sangat indah akan mengantar kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Selamat siang anak-anak. Puji Tuhan, kita kembali berjumpa di dalam PA Anak hari ini. Sebelum belajar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan, kami bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong agar saat ini kami kembali bisa belajar, semakin mengerti isi hati Tuhan dan diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga menolong untuk Pak Hendra yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya dengan kuasa dari Tuhan sungguh bisa menyampaikan isi hati Tuhan yang paling dalam kepada kami semua. Terima kasih Allah Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekalian, kita akan kembali melanjutkan eksposisi kita dari Matius 12. Minggu lalu kita belajar bagaimana orang-orang Farisi begitu munafik. Mereka menegur murid-murid yang memetik bulir gandum dan memakannya. Kenapa murid-murid melakukan itu? Karena mereka lapar. Tetapi para Farisi ini benar-benar tidak peduli. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan kepada para murid. Tetapi Tuhan Yesus, minggu lalu kita belajar menjawab dengan begitu jelas. Tuhan Yesus menceritakan peristiwa bagaimana Daud dan semua pengikutnya yang begitu kelaparan. Mereka memakan makanan yang hanya dimakan oleh para imam. Dan itu tidak dianggap bersalah. Ini adalah bentuk belas kasihan dari Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga mengingatkan bahwa para imam pun sebenarnya bekerja loh. Mereka bekerja melayani Tuhan di Bait Allah. Dan jelas tidak dianggap bersalah. Jadi anak-anak, di hari Sabat kita bukannya tidak boleh melakukan apapun. Kita boleh melakukan banyak hal. Yaitu salah satunya beribadah kepada Tuhan. Dan pada hari Sabat jelas kita boleh melayani Tuhan. Karena lihat para Farisi pun melayani Tuhan. Nah, tapi orang-orang Farisi ini suka membuat aturan-aturan yang tidak pernah diajarkan Tuhan. Ya, mereka suka menambahkan banyak aturan terkait Sabat. Nah, tapi Tuhan Yesus, ya, di minggu lalu kita belajar bahwa Dia menyatakan bahwa dirinya sebagai anak manusia adalah Tuhan yang berhak menentukan apa yang dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Bukan orang-orang Farisi ini. Dan saat ini kita akan lanjut pendalaman Alkitab kita dari Matius 12 ayat 9 sampai 15. Yang akan membahas tentang perbuatan baik dan hari Sabat. Mari kita membaca bersama-sama ya anak-anak. Matius 12 ayat 9 sampai 15. Kita akan baca bersama-sama, Bapak akan membaca
di sini ya, anak-anak di rumah boleh membaca dengan keras di rumah masing-masing. Ya. Bapak akan mulai membaca dari ayat 9. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkan tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikut Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Nah anak-anak, di ayat 9 tertulis setelah pergi dari sana Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Nah ya anak-anak, Tuhan Yesus tetap pergi ke rumah ibadah orang-orang Yahudi itu. Orang-orang yang tadi mengkritik dia, mengkritik murid-muridnya. Ingat ya anak-anak ya, rumah ibadah orang Yahudi disebut apa? Disebut sinagog ya. Jadi Tuhan Yesus tetap masuk ke dalam sinagog itu. Ke sinagog tempat orang-orang yang tadi menegur Tuhan Yesus dan menegur murid-murid Tuhan Yesus. Padahal mereka punya pemahaman yang keliru. Ini menunjukkan keberanian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak takut. Karena apa? Tuhan Yesus tidak salah. Jadi karena Tuhan Yesus tidak salah, dia tidak perlu takut. Jadi Tuhan Yesus masuk ke dalam. Dan ternyata di ayat 10 kita baca bahwa ada seorang yang mati sebelah tangannya. Jadi sebelah tangannya mati, anak-anak gak bisa gerak, tangannya lumpuh. Tapi sebelahnya masih normal, sebelahnya yang lumpuh. Tetapi bukannya tergerak oleh belas kasihan, para Farisi itu langsung mencoba menguji Tuhan Yesus. Mereka menanyakan, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Mereka bermaksud untuk menyalahkan Tuhan Yesus. Karena anak-anak, mereka sebagai orang-orang Farisi, mereka membuat banyak aturan tambahan. Ya. Dan termasuk ketika mereka membuat aturan terkait orang-orang yang harus ditolong pada hari Sabat. Mereka membuat aturan seperti ini anak-anak. Ini aturan yang sangat konyol. Mereka mengatakan demikian. Hanya boleh menolong orang pada hari Sabat jika nyawa orang yang ditolong itu sedang dalam bahaya. Jadi kalau tidak sedang dalam bahaya nggak boleh ditolong. Padahal orangnya sudah sangat butuh sekali. Tapi orangnya kalau nggak benar-benar mau mati nggak boleh ditolong. Ini kan aneh sekali. Ya. Tapi saat ini mereka berhadapan dengan Tuhan Yesus. Yang berkali-kali melakukan mujizat pada hari Sabat. Dan tidak ada orang yang ditolong oleh Tuhan Yesus yang sedang dalam bahaya, yang benar-benar mau mati begitu anak-anak. Tidak ada. Jadi Tuhan Yesus ketika melihat seseorang dan melihat dia sedang membutuhkan pertolongan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan dan Tuhan Yesus menyembuhkan. Jadi Tuhan Yesus tidak mau ikut aturan orang-orang Farisi ini yang menyatakan bahwa wah harus mau mati dulu baru ditolong. Enggak, Tuhan Yesus enggak mau ikut begitu. Ya, Tuhan Yesus menolong orang yang sedang butuh dan tidak perlu harus menunggu sampai mengancam jiwa, enggak perlu. Jadi Tuhan Yesus sama seperti minggu lalu menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan pada hari Sabat. Yang menentukan segalanya yang boleh dan tidak boleh pada hari Sabat. Jadi bukan para Farisi ini. Sehingga Tuhan Yesus tidak mau tunduk pada aturan-aturan tambahan yang dibuat oleh para Farisi. Ingat ya anak-anak, aturan-aturan tambahan itu murni buatan para Farisi. Mereka berpikir gini ya, kalau Tuhan Yesus sampai menyembuhkan orang itu tandanya kuasa Tuhan Yesus bukan dari Tuhan, bukan dari surga. Padahal aturan tersebut tidak sesuai dengan isi hati Tuhan. Tetapi mereka seenaknya mau menilai Tuhan Yesus dengan aturan yang mereka bikin-bikin sendiri. Aneh ya. Mereka yang bikin aturan sendiri begitu egois, tidak mau aturan mereka
dilanggar oleh orang lain dan bahkan mereka membuat Tuhan Yesus harus ikut aturan mereka. Mereka rela mengorbankan orang lain demi aturan yang mereka buat. Mereka begitu gengsi anak-anak. Mereka tidak mau aturan yang mereka buat dilanggar orang. Jadi mereka rela ada orang kesusahan karena itu. Mereka rela ada orang sakit karena itu. Ini adalah sikap yang mengerikan. Kita jangan seperti orang-orang Farisi itu ya anak-anak. Ada aturan itu baik. Tetapi jangan bikin aturan yang aneh-aneh yang membuat orang lain susah. Misalnya gini ya anak-anak ya. Kita punya aturan bahwa WC itu harus bersih. Rumah harus bersih. Harus tidak ada debu sama sekali. Harus kinclong gitu ya. Itu hal yang sangat baik anak-anak. Tetapi misalnya kita pergi penginjilan ke tempat-tempat yang terpencil, yang jauh di dalam hutan gitu ya. Benar-benar jauh sekali. Kita jangan menuntut orang yang kita datangi untuk punya standar yang sama dengan kita. Jangan kita ngomong kayak gini, wah kalau gak bersih ya, kalau gak sesuai dengan bersihnya rumah saya gak mau datang. Ya enggak dong. Ya, karena mereka punya keterbatasan sendiri anak-anak. Kita harus rela terima kekurangan mereka. Kita harus dengan besar hati menurunkan standar kita ya. Harus mau dengan besar hati penuh kasih mau melayani mereka sepenuh hati. Karena yang paling penting adalah mereka mendengarkan firman Tuhan. Ya, terlayani, dengar Injil dan mereka kenal Tuhan Yesus. Atau misalnya gini anak-anak, di sekolah kita terbiasa hidup hemat. Jadi kalau ada uang jajan yang lebih, kita punya aturan. Semua uang yang lebih harus disimpan baik-baik. Kita harus menabung. Nah itu aturan yang sangat baik. Tetapi anak-anak, jadi kalau kita melihat ada teman kita kelaparan bagaimana? Hah? Kita harus mau mengeluarkan uang kita. Jangan karena, saya udah punya aturan. Saya mau nabung baik-baik ya. Tidak boleh dijajanin. Ya itu aturan yang baik. Tapi kalau kita lihat ada teman kita kelaparan bagaimana? Dan dia tidak punya uang untuk beli makanan. Ya kita harus mau keluarin duit. Aturan yang kita bikin tadi bisa kita kesampingkan dulu. Kita keluarin duit kita untuk apa? Untuk nolong dia. Supaya dia bisa makan. Jadi jangan sampai aturan yang kita buat membuat kita buta. Gak bisa lihat kebutuhan orang lain di sekitar kita. Akhirnya kita tidak bisa jadi perpanjangan tangan Tuhan. Untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Nah, orang Farisi ya selalu bikin aturan demi aturan. Bahkan mereka rela melihat orang lain merasakan penderitaan. Yang penting aturan mereka tidak dilanggar. Nah ini sangat aneh anak-anak. Dan parahnya mereka tahu Tuhan Yesus pasti bisa menyembuhkan orang yang lumpuh sebelah tangannya itu. Jadi mereka mencoba menguji Tuhan Yesus dengan aturan mereka. Mereka tahu Tuhan Yesus berkuasa. Tapi bukannya taat pada Tuhan Yesus. Mereka malah mau menguji Tuhan Yesus. Mereka mau menilai Tuhan Yesus pakai standar mereka sendiri. Ini adalah perilaku yang sangat jahat anak-anak. Anak-anak, kalau kita tahu Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang penuh kuasa, harusnya kita taat pada Tuhan Yesus. Apalagi Tuhan Yesus udah begitu cinta sama kita. Kita harusnya ikut aturan Tuhan Yesus. Kita harusnya yang ikut standar Tuhan Yesus. Bukannya kita merasa pintar ya, sok menilai Tuhan. Oleh karena itu anak-anak kita harus belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Dan minta pimpinan Roh Kudus supaya kita jadi orang yang taat pada firman Tuhan. Kita menjadi taat pada firman Tuhan yang kita pelajari. Bukan jadi anak-anak yang cuma bisa dengar, terus tahu banyak. Tapi gak bertumbuh makin serupa dengan Tuhan Yesus. Ya, kita jangan sampai jadi anak-anak yang suka belajar, tahu banyak tapi malah jadi sombong. Ya. Karena merasa tahu banyak, akhirnya kerjaannya cuma menilai orang lain. Kamu nih nggak benar kamu ini nggak benar, kamu ini nggak benar. Orang lain selalu disalah-salahin. Tapi nggak pernah mau refleksi diri, mau koreksi diri. Apakah saya sudah sesuai dengan firman Tuhan yang tadi diajar ya? Apakah saya sudah sungguh-sungguh cinta Tuhan ya? Apakah yang tadi saya pelajari sudah benar-benar saya lakukan karena saya mencintai Tuhan? Wah hati-hati anak-anak.
Kalau kita tidak pernah refleksi diri, kita cuma belajar terus. Kadang-kadang ya ada beberapa anak nih di rumah mungkin, firman Tuhan ini saya udah pernah dengar, bosan saya udah tahu. Nah itu sombong anak-anak. Kalau memang kamu dengar terus menerus, itu tandanya Tuhan ingin kamu berubah. Harusnya kamu mendengarkan firman Tuhan itu dan koreksi diri. Tuhan, apakah saya sudah benar-benar menjadi anak yang taat? Apakah firman Tuhan yang sudah berkali-kali saya dengar ini sudah saya jalankan dengan baik? Nah, harusnya kayak gitu anak-anak, gak boleh sombong. Merasa saya udah tahu banyak. Tanda orang yang sudah belajar banyak, dia akan semakin haus akan kebenaran firman Tuhan. Tapi orang yang belajar sedikit, biasanya anak-anak cuma bisa menilai orang. Terus cepat bosanan, merasa aku udah tahu. Itu biasanya apa? Karena malas aja. Males, ya, sombong, sudah merasa tahu banyak, akhirnya apa yang terjadi? Ya, pengetahuannya terusan di situ aja, nggak makin nambah, nggak makin naik, dan hatinya nggak makin berubah, makin cinta Tuhan, enggak. Akhirnya jadi anak sombong, taunya kamu salah, ini salah. Tapi apakah diri sendiri bertumbuh, makin cinta Tuhan, makin punya karakter yang menyenangkan hati Tuhan? Belum tentu. Dan akhirnya nanti kayak orang-orang Farisi tadi, bikin standar sendiri dan bisanya menilai orang lain berdasarkan standar diri sendiri. Nah itu bahaya. Harusnya kita makin belajar, makin kenal Tuhan, makin cinta Tuhan, makin cinta sesama, semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Nah itu anak-anak ya, makin belajar, makin kenal Tuhan, makin cinta Tuhan, makin cinta sesama. Harusnya kayak gitu ya. Nah, kita kembali ke cerita tadi ya. Jadi Tuhan Yesus tidak mau tunduk pada aturan aneh-aneh yang dibuat oleh orang Farisi. Tuhan Yesus tidak takut. Kalau Tuhan Yesus menunggu untuk menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya itu sampai besok, ketika sudah bukan sabat lagi, itu tandanya Tuhan Yesus taat pada aturan-aturan orang Farisi tersebut. Tuhan Yesus gak mau. Tuhan Yesus pun tidak tega ya melihat orang itu menderita lebih lama. Tuhan Yesus yang penuh belas kasihan pun tidak mau tunggu lama-lama untuk menolong orang yang mati sebelah tangannya itu ya. Jadi dia gak mau tunggu lama-lama anak-anak. Di ayat 11 dan 12 Tuhan Yesus menjawab orang-orang Farisi itu ya. Bapak bacakan sekali lagi. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Nah, anak-anak, ternyata para Farisi kalau mereka punya domba dan dombanya jatuh ke lubang pada hari Sabat, mereka keluar. Dan mereka menolong domba-dombanya. Nah ini aneh kan ya. Untuk hewan mereka mau susah payah menolong bahkan pada hari Sabat. Tetapi kenapa mereka melarang untuk menolong orang yang membutuhkan pada hari Sabat? Ada orang susah tapi gak boleh dibantu di hari Sabat. Tapi hewan boleh ditolong. Ini menunjukkan kemunafikan orang-orang Farisi. Mereka mau mengurus kekayaan mereka yang berupa ternak itu pada hari Sabat sekalipun. Kenapa anak-anak? Karena itu terkait dengan kepentingan mereka. Mereka begitu egois. Mereka menganggap aturan itu penting selama tidak mengganggu kepentingan mereka. Mereka orang yang tajam menilai orang lain tetapi tidak tajam mengoreksi diri. Ingat ya anak-anak, sekali lagi kita harus jadi orang yang konsisten. Kalau kita menetapkan aturan, kita harus koreksi diri kita dulu. Sudah sesuai atau enggak. Dan sekali lagi, aturan yang kita buat jangan membuat kita jadi tidak berbuat baik dengan menolong orang lain ya anak-anak. Jangan sampai aturan yang kita buat menyusahkan kita, membuat kita tidak bisa menolong orang lain. Aturan Tuhan jelas kita harus ikut. Tapi aturan kita kalau memang mengganggu, kalau memang membuat kita tidak bisa menolong orang lain, aturan yang kita buat harus kita singkirkan. Ya. Jadi kalau aturan yang kita buat membuat kita tidak bisa menolong orang lain dengan baik, kita bisa singkirkan. Ya anak-anak.
Di ayat 12 Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan, bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Nah, Tuhan Yesus sebagai Tuhan atas hari Sabat, Tuhan Yesus tahu dan paham benar tentang Sabat. Jadi anak-anak, Sabat ada supaya orang punya waktu istirahat dan punya waktu untuk mendekat kepada Tuhan. Bisa beribadah kepada Tuhan. Bisa makin kenal pada Tuhan. Dan tidak ada larangan untuk berbuat baik. Apalagi menolong orang lain pada hari Sabat. Ya. Dan Tuhan Yesus jelas mengatakan bahwa manusia lebih berharga daripada domba. Lebih berharga dari hewan manapun. Jadi kalau hewan saja ditolong, apalagi manusia. Dan setelah menjawab para Farisi di ayat 13 tertulis. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan orang itu mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangan yang lain. Nah ya. Sekali lagi Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya. Dengan kuasanya yang ajaib menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya itu. Sehingga tangannya yang tadinya lumpuh sebelah jadi sembuh seperti tangannya yang lain. Tuhan Yesus karena belas kasihannya dia langsung menolong orang itu. Dia tidak peduli pada aturan yang dibuat-buat oleh para Farisi ini. Tuhan Yesus sangat paham bahwa pada hari Sabat, ya, selain kita harus beribadah, kita juga bisa berbuat baik dengan menolong orang lain. Tetapi lihat anak-anak, apa respon para Farisi? Pada ayat 14 diceritakan bahwa orang-orang Farisi itu keluar dan bersekongkol untuk membunuh Tuhan Yesus. Mereka bukannya bersyukur ada orang yang disembuhkan, mereka malah marah-marah. Bahkan mereka mau membunuh Tuhan Yesus. Kenapa mereka marah dan mau membunuh Tuhan Yesus? Karena saat itu Tuhan Yesus dengan otoritas Tuhan Yesus membongkar cara pikir orang Farisi yang salah di depan banyak orang di sinagog. Nah anak-anak ya, ini harus ingat ya. Orang-orang yang mengaku-ngaku hamba Tuhan, kalau ngaku-ngaku aja ya, ngaku-ngaku. Kalau dia mengajarkan hal yang sesat, harus ditegur di depan banyak orang. Ini adalah cara yang sangat alkitabiah. Bahkan dilakukan juga oleh Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau ada orang ngaku hamba Tuhan, dia mengajar sesuatu yang salah, harus ditegur di depan banyak orang. Ya, supaya orang-orang tahu dia salah. Tuhan Yesus tidak takut membongkar pikiran jahat orang-orang Farisi itu di depan banyak orang di sinagog. Makanya mereka mau membunuh Tuhan Yesus. Ya anak-anak, kalau kita menyatakan kebenaran kita tidak boleh takut. Sama seperti Tuhan Yesus. Kalau memang itu orang mengajarkan ajaran sesat, kita harus ngomong di depan banyak orang. Apalagi kalau orang itu mengajarkan ajaran sesat di depan banyak orang. Kita harus tegur di depan banyak orang supaya apa? Supaya orang-orang yang disesatkan juga tahu. Oh ya ternyata ini ajaran yang sesat ya. Nah, jadi kita lihat di sini mereka punya respon yang tidak baik. Mereka bukannya bersyukur, mereka malah mau membunuh Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Di ayat 15, Tuhan Yesus yang mengetahui maksud mereka langsung pergi. Ya, Tuhan Yesus tidak mau berkonflik dengan orang-orang yang memang egois, sombong dan tidak mau belajar. Tuhan Yesus pergi dan tetap menyembuhkan orang-orang yang sakit pada hari itu. Karena Tuhan Yesus tahu hari Sabat memang adalah waktu untuk beristirahat dan beribadah kepada Tuhan. Tetapi di saat yang bersamaan kita juga boleh berbuat baik dan menolong orang lain yang kesulitan. Jadi anak-anak hari ini kita belajar beberapa hal. Yang pertama ingat ya anak-anak, yang pertama ini ingat. Belajar firman Tuhan harus untuk taat pada firman Tuhan. Harus mau koreksi diri. Apakah saya sudah taat atau belum? Ya. Jangan jadi anak yang sombong karena merasa sudah belajar banyak. Kalau memang sudah belajar banyak harusnya jadi rendah hati. Jadi makin taat, minta pimpinan Tuhan untuk diubahkan semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Untuk sungguh-sungguh terus diberikan hati yang haus mau belajar firman Tuhan. Jangan seperti orang Farisi makin banyak belajar tapi gak mau koreksi diri. Akhirnya jadi sombong. Ya, suka menilai orang lain tapi gak mau menilai diri. Suka koreksi orang gak mau koreksi diri. Ya.
Jadi ingat ya anak-anak, firman Tuhan itu anugerah dari Tuhan. Minta Tuhan beri kita hikmat bijaksana untuk sungguh-sungguh ngerti isi hati Tuhan. Dan kita harus mau ya, kita minta oleh Roh Kudus, kuasa dari Roh Kudus Tuhan untuk bisa mengoreksi diri kita, untuk tahu di mana kelemahan kita. Supaya kita makin belajar, makin cinta Tuhan, makin serupa dengan Tuhan Yesus. Menunjukkan keadilan dan kasih Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Itu yang pertama ya anak-anak ya. Firman Tuhan dipelajari untuk makin taat ya. Makin koreksi diri supaya makin cinta Tuhan, makin serupa dengan Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus ingat bahwa Sabat memang adalah waktu untuk beristirahat dan beribadah kepada Tuhan. Tapi tidak pernah ada larangan untuk berbuat baik kepada orang lain. Terutama kalau kita lihat ada orang-orang yang membutuhkan, kita harus menolong mereka. Jangan tunggu, ini karena hari Sabat kita gak boleh nolong orang. Enggak anak-anak. Ya. Sekali lagi, Sabat memang adalah waktu di mana kita beristirahat. Dan fokus beribadah kepada Tuhan. Tetapi sekali lagi, kalau ada orang yang kesulitan, kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan, kita tidak boleh menggunakan alasan, saya lagi Sabat, saya gak mau menolong kamu. Enggak anak-anak. Kalau kita tahu ada orang yang membutuhkan, kita harus hadir. Kita harus menjadi perpanjangan tangan Tuhan kepada mereka. Kita harus menunjukkan kasih Tuhan kepada mereka. Semoga melalui PA pada hari ini, kita semua belajar makin mengerti isi hati Tuhan. Dan tidak cuma mengerti di otak anak-anak, tetapi makin dipakai Tuhan untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Dan sekaligus menjadi saluran kasih Tuhan bagi dunia ini. Termasuk pada hari Sabat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk Tuhan yang memberikan kami firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar, sungguh Engkau pakai untuk mengoreksi diri kami Tuhan. Tolong kami agar kami memiliki hati yang sungguh-sungguh mau belajar. Hati yang sungguh-sungguh mau dikoreksi. Sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari sungguh mengubahkan kami. Semakin mencintai Tuhan. Semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan melalui hidup kami yang cuma satu kali ini. Kami sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan keadilan Tuhan. Untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Untuk menyatakan kasih Tuhan. Dan kiranya Tuhan, Engkau yang menolong kami. Agar hari-hari Sabat kami pakai untuk beribadah kepada Tuhan. Sungguh-sungguh fokus beribadah kepada Tuhan. Dan juga Engkau pakai kami pada hari Sabat juga untuk bisa menolong orang-orang yang kesulitan. Tolong kami Tuhan. Kami tidak mau hidup kami sia-sia. Kami mau mempersembahkan masa muda kami sebagai persembahan terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Ya anak-anak, sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan. Mari kita bersama-sama meresponi pemberitaan firman Tuhan dengan menyanyikan kembali pujian I Will Serve Thee. Kita menyanyikannya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian ini satu kali. Sekian PA Anak hari ini, sampai jumpa di PA minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!